Oke, selamat pagi. Seperti biasa kita TBM dulu. Sebelum TBM kita mulai, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Seperti biasa kita yel-yel dulu pagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, hari ini kita ada pembacaan alak dikit. Harap yang lain ngikutin ya. Core value BUMN akhlak. Core value BUMN akhlak. Amanah. Amanah. Kompeten. Kompeten. Harmonis. Harmonis. Loyal. Loyal. Adaptif. Adaptif. Dan kolaboratif. Dan kolaboratif. Oke, mungkin lanjut untuk rencana kerja hari ini bisa disampaikan dari Mas Bimo. Monggo Mas Bimo. Baik, makasih. Selamat pagi Bapak-Bapak. Untuk rencana kerja hari ini kita akan melakukan kegiatan penggalian di area pekerjaan proyek Tentrem Mall and Suite. Setelah itu nanti akan kita lakukan penjajaran pipa. Penjajaran pipa ketika galian sudah fail, penggalian sudah selesai, kita lakukan penjajaran pipa dan proses penurunan pipa. Setelah itu, setelah pekerjaan selesai, kita akan melakukan pekerjaan backfilling atau pengembalian kembali atau penimbunan kembali. Mungkin itu aja kegiatan untuk hari ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, Pak Bowo, monggo disampaikan. Oke, terima kasih waktunya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu prosedur yang kebetulan sesuai dengan pekerjaan yang pagi ini. Mungkin sebelum saya menyampaikan prosedur, saya tanya Pak Mandor ini. Pak Mandor gali. Kedalaman pipanya berapa Pak? Yang sampean gali nanti? 90. Berapa? Oke, nggak salah. Jadi gini, di prosedur kita untuk penggalian pipa PE itu tergantung servisnya, jalurnya. Jadi kalau pipa induk itu yang di jalan. Pipa induk di jalan utama, jalan raya, itu kedalaman 110 plus diameter plus 10. 10 ini kondisional. Maksudnya kalau dalam galian dasar itu batu, harus dikasih 10 cm itu apa? Pasir. Tapi kalau emang di dasar galian udah pasir nggak perlu. Jadi kalau pipa induk di jalan utama, di jalan raya, cukup 110 plus diameter pipa. Biasanya kan 90 sampai 110. Terus untuk pipa induk yang di jalan lingkungan kayak yang di Panti Wilasa kemarin 90 plus OD pipa. Jadi 10-nya kondisional. Terus yang kedua pipa servis. Ini Pak, pipa servis. Itu kalau di jalan lingkungan kayak di gang yang ke arah dapur, laundry, itu cukup 80 plus OD juga. Jadi 90 plus 80 plus diameter pipa. Terus yang terakhir, jadi ada kondisi yang ini privat area. Jadi nanam pipa emang di tempatnya capel sendiri. Jadi mau diapain nggak perlu izin ke instansi lain yang bersangkutan. Jadi cukup 40. Jadi di sini nanti bisa digali 40 plus OD pipa. OD pipa kalau emang di bawahnya batu Pak Yono harus ada tanahnya. Ya, nggak boleh langsung di atas batu, langsung di loring pipanya. Jadi mungkin itu yang bisa sampaikan. Diingat-ingat Bapak Mandor. Jadi kalau ada kuis nanti juara satu terus kalau hafal kedalamannya ya. Oke, berikutnya bisa dilanjutkan Mas Dani untuk Oke. dan salah. Oke, terima kasih
Di sini saya akan menjelaskan JSA untuk penggalian jalur. Untuk bahannya sendiri Pak ya, itu ada 3 Pak, fisik, ergonomi, sama biologi. Untuk yang ergonomi, postur tubuh. Jadi Bapak kalau misalnya gali atau ganco itu biasanya kan punggung sakit atau apalah itu oke, kita kan memang bekerja terus tapi tetap kita juga lakukan sedikit kayak istirahat dulu, jangan terlalu sering, nanti namanya itu penyakitnya low back pain gitu ya. Di kondisi seperti itu juga pasti bapak-bapak yang paham sendiri kondisinya gitu ya. Terus habis itu ada namanya fisik, biologi itu maksudnya kalau misalnya di area galian kita itu kayak misalnya ada kayak hewan atau binatang-binatang resistisa, nah itu kita harus perhatikan itu. Berhubung kita di sini area kawasan mungkin tidak terdapat bahaya biologi itu sih. Terus juga setelah itu ada biaya fisik. Jadi di dalam struktur galian mungkin juga ada kayak batu atau mungkin utilitas lain, jadi itu tolong diperhatikan kayak kabel, terus juga batu-batu. Dan kalau misalnya terjadi apa-apa nanti semuanya berkumpul di area titik kumpul yang sudah disediakan gitu ya. Terus juga saya menjelaskan untuk CLSR mengenai tool equipment. Tool equipment berarti peralatan yang sebelum yang digunakan untuk bekerja. Saya bacakan ya. 1, pastikan tersedia prosedur tool equipment. Itu nanti saya yang yang menyediakan prosedurnya. Jadi prosedur peralatan apa aja itu juga pasti nanti tersedia ya. Terus pastikan pasien pekerja mengoperasikan tool equipment memiliki kompetensi. Kalau untuk di sini pekerjaan kita mungkin untuk PE. Jadi PE itu operator PE itu wajib memiliki sertifikat. Terus juga genset itu juga harus di inspeksi sebelum digunakan biar nggak terjadi problem terus gitu ya. Habis itu tidak boleh menggunakan tool equipment di atas toleransi atau beban kerja untuk melakukan bypass. Ya mungkin genset kita kemarin itu mungkin banyak trouble, jadi kita ganti genset yang satunya supaya kita untuk melaksanakan aktivitas dan pekerjaan selanjutnya. Mungkin gitu aja yang saya sampaikan. Silakan balik ke Pak Ardin. Selanjutnya saya akan menyampaikan pesan manajemen terkait LFP. Apakah LFP? LFP adalah learning from event. Jadi istilahnya kita belajar dari kejadian. Mengapa kita sampaikan? Maksudnya dengan kita sharing kejadian di proyek lain, area lain, jadi konsen kita nggak akan terjadi di proyek kita yang sedang kita kerjakan. Jadi pada tahun kemarin sih di proyek sebelah di Jargas, jadi kejadiannya itu ada seorang pekerja yang lagi masang balok maku mungkin ya. Jadi tangkai kepala itu lepas dari tangkainya, bodem kena temennya. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil sebelum kita kerja, kita pastikan alat yang kita pakai itu layak kerja. Jadi di sini mungkin ada ganco ya, kan sama itu. Ada kepala, ada gagangnya, pastiin dulu sebelum buat bekerja. Jangan sampai kejadian di sana
terjadi di sini. Makanya ada baiknya sebelum bekerja kita cek semua kondisi peralatan kerja yang layak digunakan. Jadi peralatan yang berpotensi jadi insiden itu nggak cuma yang mekanik aja, yang manual juga kadang kita sembrono. Makanya jangan malas, paling cuman butuh waktu beberapa menit aja lah ngecek alatnya sendiri, pastikan alat itu layak dipakai, biar nggak ada insiden di kerjaan di sini. Jadi kita semua tim Pak di sini Pak, cuman beda baju aja. Kita saling ngingetin mana teman kita yang udah mulai nggak konsen kerja, tolong diingetin. Jangan nunggu bapak-bapak yang di sini negur. Jadi Pak Kusnul sebagai mandornya mungkin bisa langsung negur lah teman-teman yang udah mulai kelihatan bahaya kerjanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian lanjut tambahan untuk IRT tim yang standby ya atau yang ready hari ini. Untuk SK-nya dari Pak Bowo. Yap. Kemudian dari IRT leadernya Mas Bimo. Yap. Kemudian untuk firefighting-nya ada Cak Sohot atau Amin Hidayat. Kemudian untuk evakuasinya ada Cak Badrun atau Kusnul Amin. Kemudian untuk firefighting-nya first aider ada Mas Dani. Siap. Kemudian untuk master checker ada Kang Yono. Oke, itu dari TBMAR ini. Kemudian kebetulan ada titipan juga dari manajemen untuk kuis pada pagi hari ini. Untuk pertanyaan pertama, saya tanya apa singkatan huruf H dari akhlak? Monggo. Apa singkatan huruf H dari akhlak? Harmonis. Maju langsung, maju. Ayo. Apa singkatan H dari akhlak? Harmonis. Siap, mantap. Ini titipannya. Oke, selanjutnya mungkin dari Om Bowo, dari konstruksi siapa tahu ada itu masih ada satu lagi untuk souvenirnya. Pengen tak takoni apa? Oh, itu gampang. Ini aja. Syarat kedalaman kalian untuk pipa yang di privat area berapa? Ya, enggak. 90. Dereng leres. Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Dapat Mazda. Ayo, mandor kali. Berapa Pak Mandor? 40 plus 10 itu pipanya, Pak. Oh, nih. Jadi untuk di privat area kita cukup 40 plus diameter pipa, ya. Monggo. Oke, untuk penutup kita yel-yel dulu seperti biasanya. Harap semangat. Safety, yes. Accident, no. Quality, yes.